Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasakacca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Romo Ramani yang hadir pada acara malam hari ini, yang berbahagia Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, bahwa tema yang akan disampaikan berkaitan dengan patidana atau persembahan leluhur. Mengapa saya membuat tema demikian? Yang tentu tema ini juga diinisiasi oleh panitia, tapi kemudian ada tanda tanya di belakang. Ya, karena kita masih, terkadang umat Buddha masih bingung tentang patidana dan persembahan leluhur. Apakah keduanya sama atau berbeda, ataukah keduanya ini diizinkan oleh Sang Buddha sesuai dengan Dhamma, atau mungkin salah satu saja yang sesuai dengan Dhamma. Nah, mari kita lihat pembahasan ini, kita bersama-sama membahas ini tentu berdasarkan pada kitab suci, baik Tipitaka maupun kitab komentar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, kita semua tahu bahwa kehidupan kita pasti akan berakhir dengan kematian. Dan kematian bukan sesuatu yang aneh. Kematian adalah sesuatu yang wajar karena kita semua tahu. Kita semua tahu bahwa cepat atau lambat kita akan mati, kita akan meninggal. Kita akan meninggalkan kehidupan kita. Tetapi setelah kematian itu masih menjadi misteri. Artinya kita masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah kita meninggal? Setelah kita mati, apa yang akan terjadi? Dan itu menjadi misteri pada hampir semua orang. Nah, misteri tentang apa yang akan terjadi setelah kematian ini kemudian dibahas oleh semua agama, dibahas oleh semua tradisi, oleh semua kepercayaan. Dan pada umumnya agama-agama besar maupun kepercayaan-kepercayaan dan bahkan kepercayaan yang sifatnya primitif sekalipun pada umumnya percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang baru. Ketika seseorang meninggal, ia akan melanjutkan kehidupannya di alam setelah kematian, di alam lainnya. Nah, itulah kenapa kalau kita perhatikan bahwa ada banyak tradisi yang di sana mengindikasikan bahwa ada sebuah kepercayaan bahwa setelah seseorang meninggal akan melanjutkan kehidupannya di alam kehidupan lainnya. Walaupun itu bukan agama Buddha. Misalnya apa? Kita memperhatikan raja-raja zaman dulu, ada yang punya kepercayaan bahwa setelah meninggal harus melanjutkan kehidupan di alam lain, dan sehingga benda-benda, barang-barang yang berharga setelah ia meninggal, setelah seorang raja meninggal juga ikut dikubur, dengan anggapan di alam lain juga masih bisa menikmati. Bahkan ada beberapa penemuan di mana ketika seorang raja meninggal, kemudian bahkan pelayannya, bahkan selir-selirnya juga ikut dikubur, dengan anggapan bahwa nanti di kehidupan mendatang mereka juga akan masih melayani sang raja. Nah, sehingga di sini banyak kepercayaan agama umumnya percaya, beranggapan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang lain. Dan dari sinilah kemudian berbagai macam upacara, berbagai macam persembahan, berbagai macam hal yang tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, memberikan
yaitu hal yang baik kepada mereka yang telah meninggal, itu dilakukan. Nah, dalam hal ini, dalam agama Buddha juga sama. Dalam agama Buddha kita mengenal istilah patidana, yang artinya adalah pelimpahan jasa. Nah, patidana ini juga sebenarnya diajarkan oleh Sang Buddha itu atas dasar karena agama Buddha, ajaran Sang Buddha percaya bahwa setelah kematian masih akan ada kelahiran. Setelah seseorang meninggal akan melanjutkan kehidupan di alam lain, maka muncullah patidana. Dan sebenarnya apa itu patidana? Nah, patidana adalah pelimpahan jasa yang dalam prakteknya seseorang yang masih hidup di alam manusia ini melakukan kebajikan, dan biasanya kebajikan ini kalau zaman Sang Buddha biasanya berdana, walaupun sekarang kita tahu bahwa kebajikan apapun bisa dilimpahkan, tetapi umumnya adalah berdana, melakukan kebajikan dengan berdana, memberikan persembahan kepada orang tertentu atau kepada biku, kepada sangga. Nah, kemudian kebajikan tersebut dilimpahkan untuk sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Nah, diceritakan mereka yang meninggal dunia dan terlahir di alam peta, terlahir di alam yang dikenal sebagai, kalau di Indonesia dikenal sebagai alam hantu. Nah, mereka bisa menerima persembahan kebajikan yang keluarga masih hidup ini melakukan. Nah, latar belakang keberadaan patidana di sini dilatar belakangi dengan cerita Raja Bimbisara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tidak lama setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan, lantas beliau membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, kepada Yasa dan teman-temannya. Dan pada saat Sang Buddha mengirimkan misionaris yang pertama, para bante, para biku, untuk membabarkan Dhamma, beliau sendiri pergi ke daerah di mana Kassapa bersaudara yang merupakan para pertapa yang di bawah Raja Bimbisara di daerah Magadha berada. Nah, Kassapa bersaudara ini yang ketiganya memiliki murid 1000, kemudian menjadi para biku, menjadi biku dan mempraktekkan Dhamma di bawah ajaran Sang Buddha. Nah, suatu kali ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke Magadha, nah bertemu dengan Raja Bimbisara. Yang sebenarnya Raja Bimbisara ini pernah bertemu dengan Sang Buddha ketika Sang Buddha masih sebagai seorang bodhisattva. Dan pernah, yaitu akan memberikan sebagian kerajaannya untuk Petapa Gotama pada waktu itu sebagai seorang bodhisattva. Nah, bertemu dengan Sang Buddha, kemudian mendapatkan Dhamma, mendapatkan wejangan dari Sang Buddha, mencapai kesucian Sotapanna, dan bahkan beserta dengan yaitu banyak pengikut Raja Bimbisara juga mencapai kesucian Sotapanna. Nah, kemudian Raja Bimbisara meminta Sang Buddha dan juga para siswa beliau, sangga, untuk mendapatkan menerima makanan di keesokan harinya. Nah, Sang Buddha datang ke kerajaan. Nah, pada waktu itu, pada waktu Raja Bimbisara ini memberikan makanan, sebenarnya ada banyak makhluk peta, makhluk yang terlahir di alam peta, yang dulu pernah menjadi kerabat Raja Bimbisara yang sudah menunggu bahwasanya nanti ketika Raja Bimbisara memberikan dana makan kepada Sang Buddha dan juga para siswa Sang Buddha, raja ini akan melimpahkan jasa kebajikannya untuk mereka. Tetapi pada waktu itu ternyata tidak. Raja Bimbisara tidak berpikir tentang makhluk-makhluk peta, tentang kerabatnya, leluhurnya sudah meninggal. Nah, pada saat memberikan makanan, bahkan Raja Bimbisara ini berpikir tentang tempat yang cocok bagi Sang Buddha dan para siswanya. Jadi tidak berpikir bahwa persembahan makanan ini dilimpahkan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Nah, pada saat itu terjadi dan tidak terpikir untuk melimpahkan jasa kebajikan untuk makhluk-makhluk peta, kerabat yang telah meninggal dunia, nah kemudian para peta ini menjadi marah, tidak suka dengan Raja Bimbisara. Dan di malam harinya dikatakan peta-peta ini
di tembok-tembok kerajaan, jadi di luar tembok kerajaan, mereka membuat suara gaduh, membuat suara yang mengerikan. Nah, yang mendengar hanya Raja Bimbisara saja. Nah, karena ketakutan, besok paginya menceritakan kejadian tersebut kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk peta yang merupakan kerabat dari Raja Bimbisara di kehidupan yang lampau. Nah, diceritakan bahwa pada kehidupannya lampau, 92 kapak sebelum Sang Buddha Gautama mencapai kebuddhaan, ada seorang Buddha bernama Buddha Pusa. Nah, Buddha Pusa ini merupakan anak raja, seperti Sang Buddha Gautama yang juga anak raja. Nah, menjadi Buddha, nah rajanya ini, ayahanda dari Buddha Pusa ini sangat pelit. Pelit untuk tidak memberikan kesempatan bagi orang lain memberikan dana, persembahan dana kepada orang lain, kepada Buddha. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Sang Buddha dan Sangha itu hanya Sang Raja saja yang boleh untuk memberikan. Maka yang lain-lain tidak boleh. Bahkan anaknya yang 3 lainnya, yang dikatakan sebagai adik-adik Sang Buddha, juga tidak diberi kesempatan untuk bisa memberikan persembahan dana kepada Sang Buddha. Maka dikatakan, yaitu para pangeran, 3 pangeran ini yang merupakan adik dari Sang Buddha, Buddha Pusa, kemudian membuat sebuah rencana bagaimana supaya mendapatkan kesempatan untuk memberikan dana kepada Sang Buddha dan para siswa Sang Buddha. Lantas kemudian 3 pangeran ini membuat kekacauan, pura-pura membuat kekacauan yaitu perbatasan kerajaan. Nah, oleh Sang Raja diminta untuk mendamaikan kekacauan tersebut, untuk meredam kekacauan tersebut. Tetapi 3 pangeran ini mengatakan, kami akan mendamaikan yaitu kekacauan tersebut, meredakan kekacauan tersebut, tetapi ada permintaan. Kalau bisa meredam, ada permintaan, boleh tidak kami memberikan persembahan dana makanan kepada Sang Buddha dan para siswa beliau selama 7 tahun. Oleh rajanya tidak boleh. Kemudian mereka bargaining, akhirnya diperbolehkan memberikan dana makanan selama 3 bulan ketika Sang Buddha Pusa dan para siswa Sang Buddha, yaitu Sangha, sedang melakukan masa wasa. Seperti sekarang yang sedang kita lakukan, para Bante sedang melakukan atau sudah menghabiskan masa wasa. Nah, kemudian setelah mereka mampu meredakan yaitu kekacauan yang sebenarnya mereka buat sendiri, akhirnya mereka mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan dana makanan kepada Sang Buddha dan para siswanya. Nah, dalam perjalanan memberikan dana makan selama 3 bulan ini, ada orang-orang yang sebenarnya tidak baik, yang punya perilaku yang buruk, juga ikut berada di sana, ikut pura-pura untuk mempersembahkan dana makan. Mereka bekerja di sana pura-pura, tetapi mereka justru mencuri makanan, mencuri dana makanan yang seharusnya dipersembahkan untuk Sang Buddha dan para siswanya. Tetapi dalam persembahan dana makan yang 3 bulan ini juga tidak ada masalah. Tetapi ada beberapa orang yang demikian melakukan kejahatan demikian, mencuri makanan yang seharusnya dipersembahkan untuk Sang Buddha dan Sangha. Nah, sebagai akibatnya, mereka selama berkalpa-kalpa dikatakan terlahir di alam neraka. Nah, kemudian pada zaman yaitu Buddha Kasapa, jadi sebelum Sang Buddha Gautama ada Buddha Kasapa, mereka terlahir sebagai peta. Nah, mereka melihat sendiri, oh ternyata kalau terlahir sebagai peta, kalau keluarga dari peta itu melakukan kebajikan, kemudian dilimpahkan kepada peta, peta itu mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada yang kemudian terlahir di alam surga. Lantas mereka mendatangi yaitu Buddha Kasapa dan bertanya, apakah kami juga bisa mendapatkan patidana, mendapatkan pelimpahan jasa dari keluarga kami? Nah, Buddha Kasapa mengatakan, oh bisa, tetapi tidak sekarang. Nanti suatu saat ketika di masa mendatang, ada muncul seorang Buddha bernama Buddha Gautama, ada salah satu kerabat, yaitu Raja Bimbisara yang nanti akan memberikan patidana kepada kalian semua. Nah, kalian bisa mendapatkan kebahagiaan karena patidana tersebut.
Nah, kemudian mereka tunggu, mereka berpikir bahwa wah, walaupun sebenarnya rentang waktu pada zaman Buddha Kasapa dengan Buddha Gautama itu sangat lama, karena Buddha Kasapa ini mempunyai umur sebagai manusia itu dikatakan sampai 20.000 tahun umurnya. Dan itu rentang waktunya dengan manusia berumur rata-rata 100 tahun pada zaman Buddha Gautama itu sangat lama. Tetapi oleh peta-peta ini berpikir itu seperti kalau kita berpikir besok akan mendapatkan makanan yang enak, akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Padahal rentang waktunya sangat jauh, sangat lama. Nah, kemudian ketika ternyata Buddha Gautama muncul, ya sang Buddha kita muncul, dan Raja Bimbisara juga menjadi penyokong sang Buddha dan memberikan dana makanan, tidak terpikir untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada makhluk pita-pita ini, sehingga mereka marah, tidak suka. Dan disitulah kemudian mereka membuat suara-suara gaduh yang menakutkan, yang mengerikan. Nah, Raja Bimbisara menceritakan kepada sang Buddha. Nah, sang Buddha menceritakan kejadian tersebut. Nah, akhirnya kemudian suatu kali Raja Bimbisara juga memberikan yaitu persembahan makanan, minuman, jubah kepada sang Buddha dan Sangga, dan dilimpahkan kepada makhluk-makhluk peta ini. Nah, dikatakan ketika air minum diberikan kepada sang Buddha dan Sangga, makhluk-makhluk peta ini kemudian mendapatkan seperti yaitu kolam yang begitu jernih. Nah, dengan kekuatan, kemampuan, kesaktian sang Buddha, makhluk-makhluk peta yang berada di tembok-tembok istana ini kelihatan oleh orang-orang yang berada di situ. Mereka melihat bagaimana makhluk peta yang kurus kering, yang tidak terurus, yang menderita, begitu dilimpahi jasa oleh Raja Bimbisara ketika mempersembahkan minuman kepada sang Buddha dan Sangga, mereka mendapatkan kolam air. Ketika Bimbisara ini mempersembahkan makanan, juga makanan yang mewah juga tersedia untuk para peta ini, dan dikatakan mereka terlahir di alam surga karena hal itulah. Nah, itulah yang menjadi latar belakang mengapa Patidana ini dianjurkan oleh sang Buddha, dianjurkan oleh yaitu Dhamma, sehingga di sini Patidana memang sesuatu yang dipraktikkan oleh negara-negara Buddhis. Tidak hanya di Indonesia, di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar, Patidana ini dilakukan. Ya, atas dasar yaitu cerita mengenai Raja Bimbisara, yang memang ini terdapat di dalam kitab komentar, terutama untuk Kudakapata, kitab komentar Tirokuda Sutta. Nah, kemudian kalau kita melihat di kitab suci lainnya seperti misalnya Sigalowada Sutta, dan juga ada Anguttara di sana. Anguttara ini ada sutta namanya Putta Sutta. Di sana memang ada juga pernyataan bahwa sang Buddha mengatakan bahwa orang tua ini biasanya mempunyai keinginan untuk memperoleh anak itu agar mendapatkan 5 hal. Yang salah satunya adalah petanang kalangkatanang dakinang anupadasati. Jadi berharap bahwa nanti anaknya ini akan memberikan persembahan yang ditunjukkan untuk makhluk peta, artinya mereka. Jadi setelah mereka meninggal, nanti anak-anaknya ini melakukan patidana, dengan kata lain melakukan patidana. Nah, ini diberikan, ya sang Buddha mengatakan di dalam Sigalowada Sutta dan juga di dalam Putta Sutta, sehingga di sini patidana menjadi sebuah hal yang sudah dipraktekkan secara ya generasi ke generasi oleh umat Buddha sejak zaman dulu. Kalau kita mengacu pada kitab komentar Tirokuda Sutta, ya sudah sejak zaman sang Buddha patidana ini dilakukan. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah persembahan kepada leluhur. Karena sekarang kita mempunyai yaitu 2 tradisi, karena kita juga dipengaruhi oleh tradisi, kalau di Jawa, tradisi Jawa, kemudian di Chinese, ya di China juga tradisi Chinese, yang mana ketika kita melakukan patidana, kita juga tidak lupa memberikan persembahan berupa sesajian, itu persembahan kepada leluhur. Jadi kalau ada cempeng, ada ulambana, itu biasanya ada persembahan kepada leluhur berupa makanan, berupa sesajian. Nah, pertanyaannya adalah apakah persembahan kepada leluhur ini sesuai dengan ajaran sang Buddha atau tidak?
Karena biasanya yang dilakukan adalah patidana. Patidana adalah dengan kita melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan yang kemudian dipersembahkan, diatasnamakan kepada leluhur. Nah, sementara untuk sesajian, persembahan kepada leluhur berupa sesajian, ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha atau tidak? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu ini masih sangat sesuai. Masih sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Jadi, ada satu sutanya. Ada satu suta yang bisa kita peroleh di dalam Janusoni Sutta. Itu di dalam Majjhima Nikaya. Nah, dalam suta tersebut sebenarnya ada seorang Brahmana bernama Janusoni. Nah, Brahmana ini datang pada Sang Buddha dan mengatakan dalam bahasa Pali ya, Danali dema sadani karoma. Kami para Brahmana ini suka atau biasa memberikan dana, memberikan persembahan. Sadani karoma, dan kami juga selalu melakukan sada. Nah, sada nanti kan kita jelaskan. Kemudian ketika melakukan itu kami berpikir, idang danang petanang nyati saluhitanang upakapatu, idang danang petak nyati saluhita paribunjantu. Jadi kami berpikir semoga persembahan ini, pemberian ini, idang danang juga melimpah kepada kerabat keluarga yang telah meninggal dunia, kepada leluhur. Dan semoga mereka, kerabat keluarga yang telah meninggal dunia, menikmati persembahan ini. Nah, kemudian kita harus tahu yang dimaksud dalam persembahan ini itu apa. Nah, para Brahmana ini sebenarnya punya tradisi. Punya tradisi yang disebut sebagai sadha. Maka sadhani karoma. Dalam bahasa Pali, sadhani karoma dari kata sraddha. Nah, dalam ajaran Brahmana, bahasa Sanskerta, sadha ini adalah sraddha. Nah, yang dimaksud dengan sraddha, melakukan sraddha, itu adalah memberikan sesajian. Memberikan sesajian kepada leluhur berupa makanan. Memberikan sesajian berupa makanan kepada leluhur. Sehingga pertanyaannya adalah apakah sesajian ini itu bisa diterima oleh leluhur atau tidak? Nah, ketika mereka melakukan sraddha, kalau di Jawa itu ada upacara namanya nyadran. Itu juga sama. Juga memberikan sesajian untuk leluhur, nyadran. Nah, kemudian dalam ajaran Brahmanisme, ya dalam ajaran Hindu itu ada namanya sraddha. Nah, apakah persembahan sesajian ini bisa diterima oleh leluhur atau tidak? Ini pertanyaan yang diberikan Brahmana Janusoni kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, ada makhluk-makhluk yang ketika hidup sebagai manusia melakukan berbagai macam kejahatan. Membunuh, mencuri, berzina, berbohong, kemudian melakukan suka mengucapkan kata-kata kasar, fitnah, gosip yang tidak bermanfaat, punya yaitu nafsu ragawi yang besar, punya kebencian yang besar, punya pandangan salah. Dan ketika meninggal, mereka terlahir di alam neraka. Nah, makhluk-makhluk yang makan dari makanan alam neraka ini tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menikmati yaitu persembahan ini, tidak bisa menikmati sesajian ini, tidak bisa menikmati dana ini. Artinya mereka tidak bisa menikmati sesajian yang dipersembahkan oleh yaitu manusia. Yang pertama. Yang kedua, ada makhluk-makhluk atau ada manusia yang suka melakukan kejahatan seperti yang tadi disebutkan, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, gosip, suka fitnah, ya punya abijja itu semacam keserakahan yang besar, kebencian yang besar, dan juga punya pandangan salah. Dan ketika meninggal terlahir di alam binatang. Nah, ini juga tidak bisa mendapatkan yaitu katakan sesajian, tidak bisa mendapatkan sesajian. Nah, kemudian juga makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa itu juga dikatakan tidak mendapatkan sesajian. Tetapi dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang dalam kehidupan sebagai manusia melakukan kejahatan, banyak kejahatan, dan terlahir sebagai makhluk peta, terlahir di alam peta, dalam bahasa Inggris hungry ghost, atau makhluk
hantu kelaparan, nah mereka bisa mendapatkan sesajian yang diberikan. Nah, sehingga di sini sesajian ini ternyata kalau kita mengacu kepada Januk Soni Sutta ini, sesajian yang dipersembahkan itu bisa dinikmati oleh mereka yang terlahir di alam peta. Nah, kemudian Brahmana Januk Soni mengatakan, lah kalau misalnya ternyata kerabat keluarga kita ini tidak ada yang terlahir di alam peta. Maksudnya yang kerabat yang sekarang dalam kehidupan sekarang, mungkin orang tua kita, saudara kita, anak kita tidak terlahir di alam peta. Apakah persembahan yang kita berikan ini akan dapat dinikmati? Dan Sang Buddha mengatakan, kalau keluarga yang sekarang tidak terlahir di alam peta, mungkin mereka terlahir di alam surga semua, masih ada keluarga-keluarga di kehidupan yang lampau yang ada yang terlahir di alam peta. Nah, kemudian Januk Soni mengatakan, tetapi kalau keluarga-keluarga yang lampau itu tidak ada yang terlahir di alam peta, lantas bagaimana? Sang Buddha mengatakan tidak mungkin. Dalam perjalanan kehidupan yang begitu panjang, begitu lama, tidak mungkin. Tidak ada satu kerabat pun yang tidak terlahir di alam peta. Pasti ada. Dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita memberikan sesajian kepada mereka. Nah, itu dikatakan demikian. Nah, sehingga di sini sesajian juga masih diperkenankan. Dan itulah kenapa di dalam khotbah lain dikatakan bahwa seorang perumah tangga itu memiliki lima yaitu tugas kewajiban. Jadi setelah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka mereka masih hendaknya melakukan kebajikan dengan cara melakukan 5 hal. Nah, seperti apa? Raja Bali, Nyati Bali, Atiti Bali, Dewata Bali, dan yang kelima adalah Petaka Bali. Nah, Petaka Bali artinya memberikan sesajian kepada peta. Memberikan sesajian kepada mereka leluhur atau sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan ternyata sesajian di sini bisa dinikmati oleh mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka menikmati, mungkin harumnya atau bagaimana, atau sarinya atau bagaimana, tetapi mereka dikatakan menikmati sesajian yang dipersembahkan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya patidana itu sangat baik. Karena patidana itu artinya mengajak terutama mereka makhluk peta untuk ikut berbahagia dengan kebajikan kita. Dan yang kedua, memberikan sesajian juga itu baik, karena itu juga memberikan makanan kepada mereka. Dikatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang juga perlu diperhatikan lagi adalah bukan kita memberikan persembahan kepada mereka, makhluk-makhluk peta, tetapi kita pun juga harus memiliki kualitas yang baik. Ini telah disebutkan oleh Sang Buddha di dalam salah satu khotbah, yaitu Akangkaya Sutta. Nah, dalam Akangkaya Sutta ini, Sang Buddha mengatakan begini, kalau seseorang ingin supaya sanak keluarga yang telah meninggal dunia, yaitu Pe Tanang Kalangkat Tanang, jadi sanak keluarga yang telah meninggal dunia sebagai peta, mendapatkan keyakinan yang baik kepada kita. Nah, terutama pada waktu itu memang Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para biku. Kalau seorang biku menginginkan supaya sanak keluarga yang terlahir di alam peta mendapatkan keyakinan kepada kita ketika mengingat kita, atau kita mengingat biku tersebut, dan karenanya mendapatkan manfaat yang besar, hasil yang besar, maka biku tersebut harus mempraktekkan sila, mempraktekkan samatha, tidak meninggalkan meditasi, dan juga mempraktekkan vipassana. Artinya adalah, pertama penting, makhluk peta pun juga sebenarnya akan bahagia kepada, yaitu yang berbuat kebajikan. Yang pertama adalah ketika yang berbuat kebajikan adalah sanak keluarganya. Seperti kita. Kalau kita melihat orang lain yang berbuat kebajikan, mungkin kalau kita masih berbahagia, atau kita merasa biasa saja. Kalau yang berbuat kebajikan adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Kita merasa biasa.
Atau kalau kita sudah mengenal damai, ya kita memang akan bahagia. Kalau walaupun untuk orang lain kita merasa bahagia, tetapi kita akan merasa lebih bahagia lagi kalau yang berbuat kebajikan adalah keluarga kita, sanak keluarga kita, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Nah, demikian pula malapeta juga sama. Kalau yang berbuat kebajikan orang lain tidak ada efek. Karena orang lain yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Tetapi kalau yang berbuat kebajikan adalah keluarganya sendiri, akan berbahagia. Dan itulah kenapa. Kenapa bahwasanya yang seharusnya berbuat kebajikan yang kemudian dilimpahkan kepada makhluk peta ini, ya seharusnya adalah sanak keluarganya, bukan orang lain. Sanak keluarga yang masih hidup inilah yang harus memberikan, yang harus melakukan kebajikan dilimpahkan untuk peta, bukan orang lain. Karena nantinya memberikan efek besar agar peta tersebut itu merasa bahagia ya adalah keluarganya sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita memperhatikan khotbah Akang Gya Sutta, maka sebenarnya makhluk-makhluk peta ini akan lebih berbahagia lagi dengan pikiran yang disebut pasana cita, pikiran yang punya confidence, punya keyakinan terhadap keluarga yang masih hidup, adalah ketika keluarganya ini juga menjaga moral mereka, menjaga praktek dhamma mereka. Nah, artinya apa? Kalau makhluk-makhluk peta ini melihat kok keluarganya itu mempunyai moral yang baik, suka bermeditasi, mempraktekkan samatha, mempraktekkan vipassana, mempraktekkan dhamma dengan baik, mereka akan punya keyakinan. Dan ketika mereka punya keyakinan, apalagi keluarganya ini juga melakukan patidana atas nama mereka, mereka akan jauh lebih bahagia lagi. Dan sebenarnya yang membuat mereka itu, katakan, terbebaskan dari penderitaannya sebagai peta, karena terlahir sebagai peta, adalah pikiran bahagia mereka sendiri. Kalau mereka tidak berbahagia, tidak akan mendapatkan manfaat. Karena mereka berbahagia dengan apa yang dilakukan oleh keluarga, nah, pikiran bahagia mereka itu sendiri yang sebenarnya memberikan, yaitu kebahagiaan kepada mereka, membebaskan mereka dari penderitaan karena terlahir sebagai peta. Nah, oleh sebab itu, kalau sanak keluarganya di sini juga tidak hanya sekedar memberi, mungkin setahun sekali, kemudian kalau pas ada acara ulambana, kemudian melakukan patidana, tidak hanya demikian. Tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari juga berusaha untuk mempraktekkan dhamma dengan baik, mempraktekkan sila, meditasi, suka berdana, mempraktekkan dhamma dengan baik, sehingga sanak keluarga yang telah meninggal dunia mengetahui kita menjaga kemoralan kita, menjaga yaitu dhamma yang kita praktekkan, mereka akan lebih punya sada, punya kepercayaan, punya keyakinan. Dan itu yang akan jauh lebih membantu mereka. Nah, oleh sebab itu, tidak hanya katakan, terkadang kita tuh hanya berpikir bahwa kita berdana kepada wihara, kita berdana kepada sangga, kita berdana kepada orang bajik, nanti pasti akan diterima oleh peta. Tidak hanya demikian, bahkan kita pun juga harus mengkondisikan kita menjadi seorang yang bijak, seorang yang bajik, seorang yang menjaga moral. Nah, sehingga di sini akan lebih membantu makhluk peta yang membutuhkan bantuan dari kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, artinya yang pertama patidana itu juga penting karena memberikan kebahagiaan secara batin. Tetapi tidak hanya patidana, tetapi kita pun juga sesuai dengan anjuran Sang Buddha juga menjaga kemoralan kita, menjaga praktek dhamma kita, sehingga sanak keluarga yang terlahir dalam peta juga mendapatkan keyakinan. Dan ketika kita melakukan sesuatu atas nama mereka, akan lebih yakin lagi, akan lebih bahagia lagi. Nah, yang kedua juga, memberikan sesajian persembahan kepada leluhur juga bukan sesuatu yang dilarang oleh Sang Buddha, sesuatu yang masih itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Bahkan sesajian di sini tidak hanya kepada peta, sesajian kepada para dewa pun juga masih dianjurkan oleh Sang Buddha. Walaupun para dewa tidak makan makanan sesajian kita, tetapi memberikan sesajian kepada para dewa itu artinya
ya kita artinya memberikan penghormatan kepada para dewa. Nah, dewa ini juga makhluk-makhluk yang patut dihormati karena mereka terlahir di alam dewa atas dasar kebajikan mereka, atas dasar sila mereka, atas dasar kedermawanan mereka. Kita menghormati mereka, manusia menghormati mereka dengan cara memberikan sesajian, itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, sehingga di sini memberikan persembahan kepada leluhur dan juga patidana, dua-duanya bukan sesuatu yang dilarang. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sesi ini Bapak Ibu dapat menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan kepada Bante. Dan pertanyaan tersebut bisa disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Jika lisan, mohon agak raise hand sebelum bertanya. Dan jika melalui tulisan, dapat disampaikan melalui chatroom yang tersedia. Oke, dengan demikian sesi chatroom telah saya buka kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya, dipersilakan. Malam Bante. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bertanya dulu, Bante. Oh iya, silakan, silakan. Tadi dikatakan hanya makhluk dari alam peta yang bisa menerima jasa, Bante. Kenapa demikian, Bante? Ya, itu oleh Sang Buddha dikatakan bahwa makhluk-makhluk ini memang mendapatkan makanan dari itu, makanan dari persembahan sesajen yang diberikan oleh manusia. Itu di dalam yaitu Janusoni Sutta. Nah, mereka karena mendapatkan makanan dari, memang makanan mereka itu dari situ, maka ketika memang diberi sesajian persembahan, mereka bisa menikmatinya. Itu dalam khutbah tersebut. Tetapi kalau yang lain tidak bisa. Jadi seperti misalnya makhluk dari alam neraka tidak bisa, makanan mereka berbeda. Kemudian juga makhluk binatang juga caranya juga berbeda. Dan yang dewa juga berbeda. Makanya kalau dewa pun walaupun sesajian itu namanya Dewata Bali, yaitu sesajen kepada para dewa ini juga oleh Sang Buddha dianjurkan, artinya tidak dilarang bagi para berumah tangga untuk melakukan, ya walaupun mereka tidak makan makanan dari sesajian, tetapi karena itu atas dasar yaitu respect, hormat, atau katakan ya mengakui keberadaan mereka bahwa mereka itu ada, yaitu itu masih dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, itu mengapa demikian, mengapa hanya makhluk peta yang bisa mendapatkan sesajian dari yaitu sada atau serada dalam bahasa Sanskerta yang dilakukan oleh kaum Brahmana. Ya, demikian ya. Baik, Bante. Ya. Oke, sambil menunggu lagi, Bante. Tadi, Ya. oke. Ini sudah ada yang bertanya, Bante, melalui chatroom. Yang pertama dari Ibu Kartini Kwan. Oke, saya bacakan nih, Bante. Malam, Bante, ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah dibutuhkan frekuensi gelombang yang sama dengan para makhluk peta sehingga patidana bisa diterima? Yang kedua, jika semasa hidupnya menjadi seorang samana, apakah bisa terlahir di alam tidak bahagia? Kemudian yang ketiga, bolehkah Bante memberikan contoh kalimat doa saat pelimpahan jasa? Terima kasih, Bante. Mungkin ini dulu, Bante. Silakan, Iya. Bante. Ya, tentu gelombang yang sama di sini lebih mengacu kepada, ya itu dibutuhkan gelombang yang sama, tetapi lebih mengacu kepada bahwa mereka itu sanak keluarga kita. Artinya bukan sanak keluarga yang lain. Jadi sanak keluarga kita. Bahwa yang meninggal dunia adalah sanak keluarga kita dan kita tuh melimpahkan jasa kepada mereka. Atau sanak keluarga kita yang meninggal di alam peta, di alam yaitu hantu kelaparan ini, itu dilimpahi jasa oleh sanak keluarga mereka, bukan kita.
tapi sanak keluarga mereka. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya kalau yang melimpahkan jasa itu sanak keluarga yang lain, itu tidak ada efek karena tidak ada kelekatan. Seperti kita, kalau kita melihat orang lain yang berbuat kebajikan, ya mungkin biasa saja. Tetapi kalau yang membuat kebajikan adalah keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, nah di situ kita akan merasa dampaknya, kita akan ikut bahagia. Nah, jadi gelombang yang sama ini lebih mengacu kepada karena sanak keluarga masih punya kerabat. Kalau sudah tidak punya kerabat, ya tidak bisa. Itu sulit untuk bisa berbahagia. Ya, demikiannya. Kemudian yang kedua, apakah setelah menjadi samana, semasa dia jadi samana itu bisa terlahir di alam yang tidak? Oh, sangat bisa. Jadi walaupun sudah menjadi seorang biku, seorang samira, kalau misalnya melakukan berbagai kejahatan ya masih bisa terlahir di alam menderita. Banyak contohnya pada zaman Sang Buddha. Contoh yang paling terkenal ya seperti misalnya Devadatta. Ya, Devadatta ini seorang biku yang sebenarnya awalnya itu punya sila yang baik, bahkan bisa mencapai pencapaian jhana. Tetapi dia melakukan kejahatan. Jadi ingin menjadi pemimpin sangga, bahkan sampai melukai Sang Buddha, memecah belah sangga. Nah, sehingga karena kejahatannya bahkan dia terlahir di alam neraka dan sangat lama di alam neraka. Atau dalam cerita lain ada juga seorang biku yang dia itu mendapatkan jubah yang baru, jubah yang bagus. Nah, ketika dia sedang suka-sukanya dengan jubahnya, melekat dengan jubahnya, malah dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia terlahir sebagai kutu-kutu jubah. Ya, itu walaupun hanya 1 minggu, tetapi sebagai kutu jubah. Nah, kalau kita melihat khotbah-khotbah lain seperti ada satu, yaitu Samyutta Nikaya. Itu di dalam Samyutta Nikaya, itu namanya Lakhana Samyutta. Jadi kalau Bapak Ibu tuh pernah pergi ke India, ke Gijakuta, nah itu di lembah Gijakuta, kalau di dalam suta-suta itu dikatakan banyak makhluk petanya. Di lembah Gijakuta, nah, lembah-lembah yang kalau dekat Rajagaha, dekat Wiluwana kita akan naik ke Gijakuta, perbukitan. Lembahnya itu dikatakan banyak makhluk petanya. Nah, di sana Bhante Mahamoggallana dengan Bhante Mahalakana, nah ketika berpindah patah pas di lembah, biasanya Bhante Mahamoggallana melihat peta. Nah, ternyata ada beberapa peta yang itu seperti berpakaian seperti biku dan juga samanera. Tetapi jubahnya itu terbakar. Itu peta tapi dengan pakaian seperti jubah, seperti biku samanera, tapi terbakar. Kemudian ditanyakan pada Sang Buddha, oh ternyata mereka dulunya pada zaman dulu pernah jadi biku, jadi samanera, tetapi melakukan kejahatan terlahir sebagai peta. Nah, sehingga yang membuat seseorang terlahir sebagai peta itu ya sebenarnya bukan karena ia mempraktekkan kehidupan samana, tapi karena perbuatannya. Perbuatannya buruk ya kemungkinan terlahir sebagai peta itu sangat memungkinkan. Apakah sebagai seorang samana atau seorang berumah tangga. Nah, perbuatannya baik ya tentu bahkan seorang berumah tangga pun juga memungkinkan untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, sehingga di sini dengan menjadi seorang samana juga masih bisa terlahir dalam peta. Yang tidak mungkin bisa terlahir dalam peta itu hanya seorang sotapana yang mencapai sotapana. Sudah terbebas dari empat alam rendah. Itu sudah tidak mungkin untuk yaitu terlahir di alam apaya termasuk alam peta. Maka dikatakan sambodhi parayana, tetapi sudah dipastikan mencapai pencerahan. Ya, catu hapaihi cak vipamuto dalam Ratana Sutta, sudah terbebas dari 4 alam rendah. Nah, itu sebagai yang telah mencapai sotapana. Tapi yang belum mencapai ya kita biku, pabajita atau seorang berumah tangga masih sangat memungkinkan. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga, sebenarnya yang terpenting adalah pikiran kita. Ya, pikiran kita artinya pada saat kita berbuat kebajikan, kita berpikir, kita merenung. Semoga kebajikan yang saya lakukan dengan misalnya berdana kepada sangga, kepada vihara, kepada panti jombo, kepada yang membutuhkan, semoga juga melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia dimanapun mereka berada. Nah, kalau memang menggunakan nama yang asli, yaitu ya juga silakan. Tetapi kalau dilimpahkan pada siapapun sanak keluarga yang telah meninggal dunia, yaitu juga baik. Itu bisa dilakukan. Tetapi intinya adalah pikiran kita. Kalau dalam bahasa Pali ya nyatinang sukita hontu
hontu nyatayo. Jadi semoga kebajikan idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo ya. Jadi semoga kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, semoga mereka berbahagia. Itu dalam bahasa Pali, tetapi yang terpenting bukan bahasa Palinya, terpenting adalah pikiran kita. Kita mengetahui, memahami apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian ya itu sudah merupakan pelimpahan jasa. Jadi intinya adalah kita ya merenungkan semoga kebajikan yang saya lakukan apapun itu. Misalnya kalau habis berdana semoga kebajikan yaitu berdana yang saya lakukan kepada sangga, kepada siapa saja, semoga melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia. Itu yang dilakukan oleh kita saat melimpahkan jasa kebajikan kita. Ya demikian ya. Semoga bisa dipahami. Baik, iya. Untuk Bu Kartini cukup jelas ya, saya pikir ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Ini disampaikan melalui chat private. Saat kita merasakan ada makhluk peta di dekat kita, tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan? Demikian Bante pertanyaannya. Ya kalau memang merasa yakin ya, karena kan kadang-kadang itu perasaan kita sendiri kan, kita merasa ada merinding sedikit kemudian disangkut pautkan dengan peta atau apa gitu kan. Tetapi kalau memang yakin bahwa itu adalah peta, itu adalah makhluk halus ya, ya yang penting kita betul-betul dalam batin kita tidak punya permusuhan, kita tidak punya kebencian, tidak ada yaitu pikiran buruk kepada mereka. Ya kalau kita sudah yakin demikian, kemudian kita mengatakan semoga mereka berbahagia itu sudah cukup. Dan kalau memang kita misalnya melimpahkan jasa kebajikan dengan cara merenungkan semoga apapun kebajikan yang saya lakukan pada hari ini semoga juga melimpah kepada mereka, semoga mereka berbahagia, itu juga baik. Tetapi intinya adalah dalam kita melakukan apapun, kita misalnya pergi ke suatu tempat, kemudian kita merasa seperti merinding, bulu kuduk merinding, atau merasa mungkin yakin ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan sedang berada di sekitar kita, dan kita di situ yakin bahwa tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, itu sudah cukup. Maka dari itu kalau kita melihat dalam cerita Buddhis, ya cerita mengenai Karanyamita Sutta itu kan sebenarnya yang terpenting adalah kita mempunyai pikiran cinta kasih. Ketika berada di hutan, berada di tempat yang konon angker, kita memiliki cinta kasih, tidak ada kebencian, itu sudah cukup. Dan itu menjadi sebuah tradisi. Sejak zaman dulu, zaman Sang Buddha sampai sekarang, biasanya kalau para bhikkhu itu pergi ke suatu tempat yang baru, tempat yang boleh dikatakan yang baru datang ke sana, biasanya sebelum bermeditasi, itu baik, anjurannya adalah baik untuk mengembangkan cinta kasih. Jadi memancarkan cinta kasih kepada mereka. Agar untuk selanjutnya itu kalaupun ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan di situ, mereka tidak akan mengganggu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, Baik demikian. Bante, saya rasa itu cukup jelas. Ya. Ada beberapa pertanyaan, jadi ada saudara Darwis juga bertanya, kemudian ada, tapi sebelumnya Fiona Saudari sepertinya ini Bante, Fiona Charlotte ya, Resen, ingin bertanya mungkin? Selamat malam, Pak. Silakan. Ya, selamat malam. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, Bante, apakah kalau Asura bisa menerima jasa kebajikan? Yang kedua, persembahan kepada leluhur seperti apa yang diperbolehkan dan apakah ada yang dilarang? Terima kasih, Bante. Iya. Kalau makhluk Asura itu kan sebenarnya ada 2. Asura itu ada 2 jenis. Asura yang adalah sebenarnya dewa. Jadi seperti pada zaman Sang Buddha itu namanya dewa Asura Vipaciti, kemudian Asura Rahu, itu adalah dewa. Dewa yang karena mereka jahat, jadi Asura itu dikata A dan Sura. Sura itu artinya dewa. A itu bukan dewa. Sebenarnya mereka dewa, tetapi karena mereka jahat maka disebut Asura. Nah, Asura seperti Vipaciti, Rahu ini ya kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kita. Bisa dilimpahkan, tetapi itu tidak memberikan efek dampak seperti kalau kita melimpahkan jasa kebajikan kepada makhluk peta. Nah, seperti apa? Seperti begini. Kadang-kadang kita melakukan kebajikan, kemudian kita mengatakan kebajikan yang saya lakukan ini
saya lakukan atas nama orang tua. Nah, orang tua yang mendengar, orang tua yang masih hidup yang mendengar, oh, anak saya melakukan kebajikan untuk saya, atas nama saya, mereka bahagia. Mereka bahagia. Nah, kita pun juga sama. Kita melakukan kebajikan, kemudian melimpahkan kepada dewa, mereka juga bahagia. Makanya kan dalam Etawata kan salah satunya kepada para dewa. Etawata Caamei Sambatang punya Sambadang sampai Dewa Numodantu. Nah, itu kan melimpahkan jasa kebajikan kepada para dewa. Nah, Asura di sini mengacu pada dewa. Tetapi ada Asura yang memang termasuk kelahiran di alam rendah. Salah satunya Asura namanya Kalanjika, Kalanjika Asura. Itu alam rendah dan mereka tidak bisa mendapatkan persembahan, itu patidana dari manusia. Hanya peta yang bisa mendapatkan persembahan, sesajian bahkan dewa masih bisa mendapatkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, sesajian seperti apa yang patut untuk dipersembahkan? Kalau kita mengacu pada ajaran Sang Buddha, nah Sang Buddha itu sebenarnya masih menganjurkan atau katakan masih bersikap toleran terhadap mereka yang melakukan sesajian atau persembahan. Nah, jadi suatu kali ada beberapa orang yang akan melakukan yaitu upacara dengan melibatkan berbagai macam pembunuhan. Jadi banyak binatang yang dibunuh kemudian digunakan untuk sesajian. Nah, Sang Buddha mendengar hal itu kemudian mengatakan, kalau di dalam upacara tersebut melimpahkan yaitu berbagai pembunuhan makhluk hidup, maka para bijaksanawan tidak akan menghadiri upacara tersebut. Artinya tidak akan hadir di situ. Artinya dengan kata lain itu tidak diperkenankan. Tetapi kalau dalam upacara tersebut ternyata tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, bahkan para bijaksanawan masih bisa menghadiri upacara tersebut. Nah, dari sini kita bisa menengarai, bisa mengatakan, menyimpulkan bahwa kalau dalam persembahan sesajen itu tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, ya itu baik. Maka kalau kita misalnya membuat sebuah persembahan sesajian, baik kalau kita tidak kemudian membunuh. Tidak kemudian membunuh ayam, membunuh kambing, sapi, membunuh babi, tidak. Kalau memang kita merasa kok tidak nyaman karena biasanya kita itu mempersembahkan daging, ya cobalah untuk menggantinya dengan misalnya membeli daging yang sudah ada. Tapi tidak perlu order. Tidak perlu kemudian kita ke tempat penjakalan kemudian mengatakan besok siapkannya dua kambing, tidak perlu. Kita datang ke sana kalau sudah ada sudah dibeli. Nah, untuk persembahan sesajian itu masih oke karena tidak membunuh. Tetapi kalau misalnya sesajian di sini kok tidak ada yaitu melibatkan pembunuhan, itu yang justru dianjurkan oleh Sang Buddha. Bahkan dikatakan kalau di dalam sesajian tersebut tidak melibatkan pembunuhan, bahkan para dewa pun juga turut berbahagia. Jadi terkadang di tempat-tempat tertentu kita terbiasa misalnya melakukan sesajian dengan membunuh. Nah, dengan berpikir bahwa sing bawrekso atau katakan ada makhluk-makhluk penjaga kampung misalnya yang mereka memang akan menerima kalau misalnya kita membunuh hewan tertentu. Misalnya di kampung saya dulu itu setiap suro itu pasti melakukan upacara kurban tumbal dengan membunuh kambing tertentu, namanya kambing kendit. Kambing kendit itu kambing yang tengahnya itu warnanya hitam, tengahnya putih, atau sebaliknya. Jadi semuanya putih, tengahnya hitam. Itu yang dijagal. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan ya, justru kalau dalam persembahan itu tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, maka mereka, para dewa juga ikut berbahagia. Nah, sehingga persembahan yang apa? Ya, kita bisa memberikan persembahan yang sesuai. Kalau misalnya sesajiannya kita pasang dupa, pasang bunga ya. Dupa, bunga, wewangian. Mungkin kalau makanan seperti ya susu, kopi, teh, nah itu masih oke, masih diperbolehkan. Ya, demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Ya, baik. Baik Bante, berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Darwis. Malam Bante, apakah jika sanak keluarga kita yang semasa hidup memiliki keyakinan agama yang berbeda, namun ketika mereka telah tiada, kita melakukan tradisi patidana yang ditujukan untuk mereka, apakah mendiang tersebut mampu atau bisa menerima jasa kebajikan tersebut Bante? Ya. Ya, karena semasa hidup mendiang tidak mengenal dhamma. Demikian Bante pertanyaannya.
Ya sebenarnya asal makhluk petanya ini ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarga, ya masih masih akan mendapatkan manfaat. Walaupun mungkin semasa hidupnya itu berbeda agama. Tetapi ketika mereka misalnya mereka meninggal dan ternyata terlahir di alam peta dan melihat keluarganya ini berbuat kebajikan dan mereka berbahagia, yaitu masih masih ini masih masih dapat menerima pelimpahan jasa dari keluarga. Tetapi kalau mereka itu tidak berbahagia dengan kebajikan dari keluarga, ya memang tidak bisa menerima. Karena sebenarnya yang membuat mereka bahagia, membuat mereka itu katakan terbebaskan, itu ketika mereka ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh yaitu sanak keluarganya. Tapi kalau tidak berbahagia ya memang sulit. Nah, tetapi di sini bukan masalah agamanya. Bahkan seandainya kita pun misalnya sanak keluarga kita dulu beragama Buddha, kemudian terlahir di alam peta, tetapi tidak berbahagia dengan sanak keluarganya yang berbuat kebajikan atas nama mereka, ya mereka juga tidak akan berbahagia. Jadi tergantung apakah ikut berbahagia atau tidak. Itu yang sebenarnya menentukan. Ya, demikian. Oke, Bante. Saya pikir cukup jelas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bante, dari Dwiki STABK ya. Wandami, Bante. Saya Dwiki, izin bertanya. Oke, ini saya singkat aja, Bante. Jadi dia ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan adalah secara spesifik perbuatan apa yang mengkondisikan seseorang terlahir di alam peta. Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau tidak salah ada 4 jenis peta, namun dari keempat jenis tersebut hanya satu yang bisa menerima jasa, Bante. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalkan keluarga ingin melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang yang terlahir di ketiga alam yang tidak bisa menerima, Bante? Ya. Nah, kurang lebih itu pertanyaan, Bante. Iya. Ya, seperti yang disampaikan di dalam Janu Soni Sutta, di sana hanya menyebutkan bahwa dalam kehidupan semasa hidupnya ada seseorang yang melakukan 10 jenis perbuatan. Sebenarnya dasa akusala kama pata sebenarnya. Jadi perbuatan yaitu suka membunuh, suka mencuri, berzina, berbohong, memfitnah, berkata kasar, kemudian berkata yang tidak bermanfaat, mempunyai keserakahan, pikiran buruk, dan pandangan salah. Setelah kematian, mereka bisa terlahir di alam peta. Artinya, kelahiran di alam peta ini disebabkan karena yaitu perbuatan jahat. Apapun kejahatan bisa membawa seseorang untuk terlahir di alam peta. Tetapi memang ada semacam kepercayaan bahwa mereka yang terlahir di alam peta itu yang memiliki keserakahan yang besar. Jadi kalau keserakahannya itu memang dominan, terlahir dalam peta. Karena orang serakah kemudian terus merasa haus, merasa lapar, maka terlahir di alam peta yang penuh dengan kelaparan. Kalau yang terlahir yang dalam kehidupannya itu dominan kebencian, mereka terlahir di alam neraka. Kemudian yang dalam kehidupannya dominan dalam yaitu kebodohan, terlahir di alam binatang. Nah, itu ada stigma demikian. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat khotbah-khotbah Sang Buddha, ya tidak demikian. Jadi apapun kejahatannya itu bisa membawa kelahiran. Apakah sebagai peta, sebagai makhluk neraka, atau sebagai mereka terlahir di alam rendah. Jadi makanya ya apapun kejahatan lebih baik hendaknya kita berusaha untuk menghindari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dalam kitab komentar ketika berbicara tentang pelimpahan jasa dikatakan hanya mereka yang yaitu para dhatu jiwita. Jadi para dhatu jiwita peta, makhluk-makhluk peta yang memang makan dari hasil persembahan orang lain itu yang akan mendapatkan yaitu persembahan pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak keluarga. Tetapi kalau kita melihat dari Janu Soni Sutta ketika berbicara tentang yaitu sesajian, tentang persembahan berupa makanan, yaitu di sana tidak disebutkan makhluk peta tertentu, hanya dikatakan peta saja. Jadi yang terlahir di alam peta itu akan menerima. Ya kita sekarang bisa katakan memberikan sebuah analogi begini. Nah, dikatakan juga kalau kita berbicara peta kan ada makhluk-makhluk peta yang mereka juga makan, ternyata makanan mereka itu kotoran kita.
Jadi ludah kita, kotoran kita itu bisa menjadi makanan mereka. Bayangkan, menjadi makanan mereka. Nah, sehingga di sini sesajian dipersembahkan oleh sanak keluarga yang sekarang dipersembahkan mungkin kalau kita mengacu pada Janusoni Sutta, itu bisa dinikmati oleh mereka. Siapapun makhluk petanya bisa menikmati. Nah, sehingga di sini ya kita yang bisa kita lakukan memberikan sesajian. Dan yang terpenting, walaupun seandainya sesajian atau pelimpahan jasa yang kita lakukan ini ternyata tidak diterima oleh makhluk peta, tetap kebajikan yang kita lakukan akan memberikan hasil. Nah, Sang Buddha mengatakan di dalam Janusoni Sutta, walaupun Sang Buddha mengatakan tidak mungkin dalam perjalanan kehidupan ini tidak ada sanak keluarga kita yang terlahir di alam peta, tidak mungkin. Tetapi seandainya pun tidak ada, kebajikan yang kita lakukan tetap memberikan yaitu buah kepada kita. Nah, sehingga di sini ya sebenarnya kita pun tidak tahu kan, kita mengatakan bagaimana kita menyelamatkan mereka. Kita pun tidak tahu siapa-siapa yang terlahir di alam peta, siapa-siapa terlahir di alam peta yang memang para dhatu jivita, siapa-siapa yang terlahir di alam peta yang bukan para dhatu jivita. Kita tidak tahu. Tapi yang terpenting adalah sekarang kita melakukan apa yang terbaik untuk mereka. Ya, kalau mereka sudah terlahir di alam surga, oh bagus sekali. Kalaupun misalnya sudah di alam surga, kita melakukan kebajikan dan kebajikan kita tidak diterima mereka karena sudah telah di alam surga, tetap kebajikan kita akan memberikan buah kepada kita sesuai dengan hukum karmanya. Ya, demikian Saudara Dwiki, terima kasih. Ya, Saudara Dwiki, apakah sudah cukup jelas? Saya pikir sudah cukup jelas ya. Oke, kemudian sambil menunggu pertanyaan, Bante. Ya. Apakah hanya sanak keluarga, Bante? Karena kalau kita berbicara mengenai sanak keluarga kan agak perspektifnya apa dari hubungan darah. Kemudian apakah dari misalkan dibesarkan walaupun tidak ada hubungan darah. Demikian, Bante. Iya. Atau misalnya saya punya teman yang dekat sekali gitu ya, tapi tidak ada hubungan keluarga. Apakah saya bisa atau tidak bisa melimpahkan jasa ke teman tersebut gitu? Iya. Makasih, Bante. Ya, kalau kita melihat dari istilah nyati saluhitanang itu memang yang berhubungan darah. Tetapi harus diingat juga. Sebenarnya hubungan darah tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Dalam kehidupan yang lampau, kita juga sudah pernah berhubungan darah kepada makhluk-makhluk lain. Nah, bahkan Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kita melihat seperti manusia yang sekarang kita ini hidup bersama, sangat sulit untuk menemukan manusia yang belum pernah punya hubungan darah dengan kita di masa lampau. Sangat sulit untuk menemukan orang yang tidak punya hubungan darah, punya hubungan kerabat dengan kita di masa lampau. Jadi, seperti saya dengan Saudara Dian Cahyadi, dengan siapapun yang ada di sini, ya sesuai dengan apa yang disabdakan Sang Buddha, walaupun sekarang tidak punya hubungan darah, tetapi dalam kehidupan yang lampau pernah punya hubungan keluarga. Apakah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, dan sebagainya, itu pernah punya hubungan darah. Sehingga kalau kita itu punya kekerabatan yang kuat dengan seseorang, bisa juga. Karena kemelekatan itulah yang membawa orang tersebut datang kepada kita. Nah, misalnya kita punya teman itu melekat dengan kita. Walaupun tidak punya hubungan darah dalam kehidupan sekarang, mungkin dalam kehidupannya lampau itu sudah punya hubungan darah. Kalau kita bicara hukum karma, sebenarnya kan orang-orang yang sebenarnya itu melekat dengan kita, yang sekarang kita bersahabat, itu kan memang sudah terjadi tidak hanya pada kehidupan sekarang, kehidupannya lampau juga pernah punya hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, sehingga memungkinkan sekali walaupun tidak punya hubungan keluarga, kalau kedekatannya itu kuat, itu bisa memberikan yaitu pelimpahan jasa atau membantu mereka yang terlahir di alam yang tidak baik atau di alam peta dalam hal ini. Ya, demikian ya. Oke, baik, terima kasih Bante. Oke, rekan-rekan masih ditunggu, apakah masih ada pertanyaan lagi?
Oke, baik. Rasanya cukup ya. Ya, Tidak ada pertanyaan lagi, Bante. ya, baik. Ya, berikutnya saya coba simpulkan, Bante. Mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan nanti, Bante. Ya, baik. Oke, patidana adalah pelimpahan jasa, di mana setelah seseorang melakukan kebajikan, kebajikan tersebut dilimpahkan kepada orang yang telah meninggal. Patidana ini dianjurkan oleh Sang Buddha dan dilatar belakangi oleh kisah Raja Bimbisara, Bante. Nah, kemudian yang bisa menerima kebajikan dari patidana ini adalah makhluk-makhluk dari alam peta atau hantu kelaparan yang merupakan sanak keluarga atau masih ada ikatan dalam konteks kehidupan sekarang maupun kehidupan yang lalu, Bante. Kemudian makhluk di alam peta tersebut akan berbahagia setelah menerima jasa atau mengetahui ada sanak keluarganya yang melimpahkan jasa kepadanya. Dan kebahagiaan inilah yang merupakan kebajikan yang akan membantu makhluk peta tersebut. Dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kekuatan atau efek penerimaan jasa atau kebahagiaan dari patidana tersebut antara lain adalah sanak keluarga yang melimpahkan jasa tersebut. Kemudian keluarga yang melimpahkan jasa tersebut memiliki moral yang baik. Ya, itu mengenai patidana. Kemudian mengenai sesajian atau persembahan. Karena dalam patidana ini biasa kan ada percampuran budaya, maka biasa ada sesajian kan. Nah, apakah ini diperkenankan atau tidak? Tadi Bante sudah menjelaskan itu diperkenankan dan tidak bertentangan dengan dhamma. Dan sesungguhnya makhluk peta itu juga menikmati persembahan atau sesajian yang kita berikan. Ya, itu demikian, Bante, kesimpulannya. Mohon dikoreksi kalau salah, Bante. Ya, baik. Semuanya sudah benar. Terima kasih banyak. Ya, Baik, terima kasih, Bante. ya, Kalau begitu kami ucapkan terima kasih, Bante, atas materinya, atas diskusinya, Bante. ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, selanjutnya adalah sesi pemberkahan oleh Bante. Untuk itu kami mohon Bante berkenan membacakan parita pemberkahan, Bante. Ya, baik. Mari kita bersama-sama untuk terutama melakukan pelimpahan jasa, kebajikan yang telah kita lakukan kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, kepada leluhur, kepada siapapun. Semoga mereka semua berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Ya. Punya siddhani kata sayananya nikata nime te sanca bhagino hantu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita dayo didhamme capya didawa anye majata verino sattha tiddhandi lokasming te bhumma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang nivedhayong maya dinnana punnyanang anumodana hetuna sabbhe satta sada hontu avera sukha jivino khemmapadanca papontu te sasasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih dan anumo, Bante. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, marilah bersama-sama kita beranumodana kepada Bante dengan beranjali dan mengucapkan Okasa wandami Bante. Abhivadana sile sani cang buddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih, Bante. Baik, terima kasih Baik, semuanya. Ya, baik, terima kasih. ya. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara. Sesi berikutnya kita akan mendengarkan satu buah lagu lagi. Judulnya adalah Peki Kemenangan dan kali ini akan
dipersembahkan oleh saudari Selin. Nah, kepada saudari Selin, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Melalui banyak kelahiran dalam sengsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi. Semua rakit-rakitmu patah. Balokku tak mampu telah dihancurkan. Batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Melalui banyak kelahiran dalam sengsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi. Semua rakit-rakitmu patah. Balokku tak mampu telah dihancurkan. Batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Terima kasih. Sekian Namo Buddhaya.